Minasan! Setelah pertarungan ronde ke-6 Record of Ragnarok berakhir dengan kemenangan Buddha melawan Hajun, maka pada chapter selanjutnya kita akan melihat pertarungan ronde ke-7. Namun, siapa kira-kira yang akan menjadi kandidat dari kedua belah pihak ya? Kita semua sudah mulai menebak bahwa dari pihak manusia, kemungkinan besar adalah Okita Souji. Nah, kali ini saya ingin membahas siapa Okita Souji dalam kehidupan nyata. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram saya di @sneakypiki.anime ya. Okita Sojiro Fujiwara no Harumasa atau lebih dikenal dengan Okita Souji adalah seorang kapten dari unit pertama Shinsengumi atau bisa dibilang pasukan polisi khusus yang bertugas di Kyoto selama akhir periode Shogun. Ia juga tercatat sebagai salah satu pendekar pedang terbaik dari Shinsengumi. Okita sendiri lahir dari keluarga samurai di Edo antara tahun 1842 hingga 1844 dan meninggal pada tanggal 19 Juli 1868. Dengan kata lain, usia Okita Souji masihlah sangat muda saat ia meninggal minasan, yaitu antara umur 24 tahun hingga 26 tahun. Sebelum meninggalkan Edo untuk menuju Kyoto bersama Roshigumi pada tanggal 26 Maret 1863, Okita sempat mengganti namanya menjadi Okita Sojiro Fujiwara no Kaneyoshi. Namun sialnya, sesampainya di Kyoto pada tanggal 10 April 1863, Roshigumi malah dibubarkan. Beberapa dari mereka akhirnya kembali ke Edo, sedangkan sisanya dan Okita tetap tinggal di Kyoto. Roshigumi bisa diartikan sebagai pasukan Ronin pembela Kyoto. Mereka adalah sekelompok samurai yang didirikan oleh Kiyokawa Hachiro pada tahun 1862. Roshigumi sendiri dibuat sebagai pelindung Shogun Tokugawa saat itu minasan. Okita Souji dan beberapa samurai yang tetap tinggal di Kyoto akhirnya membentuk kelompok baru bernama Mibu Roshigumi. Kemudian namanya diubah menjadi Shinsengumi pada tanggal 18 Agustus 1863. Nama Okita Souji dengan cepat dikenal orang karena beberapa kasus yang ia kerjakan. Salah satunya adalah keterlibatannya atas pembunuhan Uchiyama Hikajiro. Hal itu pun membuat Okita menjadi wakil komandan Shinsengumi. Okita Souji pun terkenal dengan teknik berpedangnya yang bernama Hyakidouri, yang jika diartikan adalah tidak ada bilah cahaya atau pedang yang tak tercerahkan. Selain itu, Okita Souji juga memiliki teknik bernama Sandanzuki atau Three Piece Truths, di mana Okita bisa menyerang leher, bahu kiri, dan bahu kanan lawannya hanya dalam sekali mengayunkan pedang. Wah, kita bakalan melihat kecepatan Okita Souji dalam memainkan katananya nih minasan. Banyak yang percaya bahwa Okita Souji mati karena menderita tuberkulosis akut atau TBC akut saat ia ditemukan pingsan ketika insiden Ikedaya berlangsung. Namun, banyak juga yang berkata bahwa Okita Souji masih mampu bertahan selama 4 tahun menderita TBC. Bahkan ia masih sanggup membunuh Yoshida Toshimaru dalam insiden tersebut. Sebelum kematiannya pada tahun 1868, Okita sempat menjadi kapten unit pertama Shinsengumi sekaligus instruktur Kenjutsu. Dan pada akhir tahun 1868, Okita Souji diangkat menjadi master kelima Tennen Rishin Ryu oleh Kondo Isami. Nama Okita Souji juga sering dibicarakan karena menggunakan katana yang sangat terkenal saat itu. Katana tersebut bernama Kiku Ichimonji yang dibuat pada tahun 1208 oleh 13 ahli pedang sekaligus. Apakah ini berhubungan dengan pedang yang dibuat oleh Shimotsuki Kozabaru yang dipakai oleh Roronoa Zoro minasan? Entahlah, namun yang pastinya katana tersebut sampai dibuat oleh 13 ahli pedang dan berumur ratusan tahun saat berada di tangan Okita Souji. Dengan kata lain, katana tersebut pastilah sangat kuat.
Saat-saat terakhir Okita Soji, di mana saat itu terjadi Perang Boshin atau lebih dikenal sebagai Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1868 hingga 1869, Okita masih sempat dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Namun karena penyakit yang ia derita sudah terlalu parah, pihak rumah sakit pun sudah tidak sanggup untuk merawatnya. Akhirnya Okita Soji pindah ke sebuah wisma bersama keluarganya. Saat itu pula para pasukan shogun dan juga Shinsengumi mulai dihantam mundur. Okita pun menyuruh keluarganya untuk kabur, tapi ia tetap tinggal. Beruntungnya Okita Soji tidak dibunuh. Ia meninggal karena penyakit TBC akut yang ia derita selama ini. Okita Soji pun dimakamkan di kuil Sensoji di Azabu, Edo. Dulu makam Okita ini sempat dibuka untuk umum minasan, namun karena sebuah film yang sedang populer pada tahun 2004, akhirnya makam Okita kembali ditutup dikarenakan orang berbondong-bondong mendatangi makam tersebut setiap hari. Pemerintah pun akhirnya menutup makam tersebut untuk umum dan hanya terbuka setahun sekali setiap bulan Juli. Judul dari film yang membuat makam Okita Soji didatangi banyak orang adalah Shinsengumi. Itu tadi beberapa hal dalam kehidupan nyata seorang Okita Soji yang kemungkinan besar akan menjadi petarung dari pihak manusia dalam cerita Record of Ragnarok. Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.